ratu, Bu. Ya, pemimpin semut. Makanya judulnya Ratu Semut, ya Bunya, gitu. Jadi ini ditulis dalam Al-Qur'an, Bunya. Jadi nu jago ngasih perintah ini adalah Ratu Semut. Bu, biasanya ratunya mah badannya lebih besar, Bunya. Gitu. Bu, Bu, lanjut ah. Bu, kita bahas berikutnya, Bu. Bu Hajah Ina dibaca berikutnya. Ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin tersebut memiliki kecerdasan, ketajaman analisis, dan kemampuan memprediksi bahaya. Dia mengetahui kondisi lingkungan, memenuhi ancaman, dan bergerak cepat untuk menyelamatkan komunikasi. Alhamdulillah, Bu. Coba. Di ayat Ali Imran tadi 90, ma khalaqta hadza batila. Ibu peneliti itu ketika menemukan sesuatu yang mencengangkan, surprise. Punya. Kalau orang Islam berucapnya ini, ma khalaqta hadza batila. Bu, kalau orang kafir justru yang banyak meneliti segala sesuatu di muka bumi, di langit dan di bumi itu kebanyakan orang kafir. Padahal ini tuh orang Islam mestinya mabuk. Abi mah ada asa isin gitu, Bunya. Coba, makanya kenapa Yahudi itu maju? Kata beliau, ini ribut. Saya sampaikan kisah ini. Bu, presiden kita, Allahumma yarham, almarhum Pak Habibie, kan kapungkur di ITB, berhenti di ITB karena ngalih ke Jerman. Kan gitu, Bu, sekolahnya Pak Habibie. Di Jerman itu, padahal dia tuh di Indonesia tuh nilainya kalau tidak salah 10, Bu. Selalu ke 1. Kenapa pinter? Ibu Pak Habibie kengeng wahyu tuh, Bu. Itu dasarnya Nabi. Kenapa atuh pinter? Menurut Ibu kenapa pinter? Kelan? Leres, Ibu. Seperti orang. Beliau pinter tuh belajar, Bu. Bu, saya pernah lihat beliau diwawancara di televisi. Saya ketika anak-anak sering dimarahi ibu saya. Ya kamu neng, paling cacing pinternya. Mau lihat dunia akhirat. Kata Pak Habibie gini, Bu, saya waktu kecil sering dimarahi ibu saya karena saya sering diam di rumah baca. Satu ketika saya diusir oleh mama saya, kamu teh atuh anak teh cicing wae di rumah, keluar ulin. Ulin tak apa buat Indonesianya? Ya Allah, apunten Bu, karena orang lemur. Kamu keluar main tuh sama temanmu, itu keluar, Bu. Tapi itu teh lagi main teh, Bu. Balik lagi ke rumah, tidak berani ke depan karena ada ibunya. Taman nyelesep apa bahasa Indonesia? Sembunyi-sembunyi lewat jendela, masuk lagi ke rumah, baca lagi. Ibu, kenapa beliau pinter? Ngaos atuh, Bu. Jadi ibu kalau mau ngaos disayang oleh Allah, kalau pinter ngaos, alhamdulillah, Bunya. Dan kita mah tidak dikasih ilmu tiba-tiba. Itu Pak Habib. Balik, Bu. Ketika di Jerman, rajin laras, Bu. Ada orang mah atuh teu ada ilmunya. Makanya teu aya manusia yang bodoh. Kata Adi Hidayat, manusia itu 95% itu pintar. Yang 5% sanes bodoh, super pintar. Bu, kami ibu ngaraos bodoh, sanes bodoh kedul. Ya Allah ya Rabbi. Bu, balik lagi. Ini Pak Habibie ketika di Jerman itu, beliau selalu ranking katilu. Henteu kahiji katilu. Eta nu kahiji sareng kadua laki perempuan orang Yahudi. Eta mananya, Bu? Wah, temanku kata Pak Habibie bahasa bebas. Kamu pinter, kenapa kamu pinter? Eta mah awalnya tidak mau ngasih tahu, tapi akhirnya ngasih tahu. Wahai Rudi, katakan dia dipanggil Rudi gitu. Wahai Rudi, kalau kamu mau tahu kenapa saya pinter, saya setiap malam bangun jam 3. Ibu, ini nyindiran kita ibunya. Saya bangun jam 3. Setelah bangun jam 3, saya baca Quran. Ibu Yahudi. Nah, hari orang-orang Islam tahajud kesiangan, orang ngaos Quran. Coba, Bu. Mempermalukan kita banget, Bunya. Makanya kata ilmuwan Yahudi itu pintar, orang Barat itu pintar karena buka Quran. Orang Islam mundur karena Qurannya ditinggalkan atuh. Punya. Makanya saya sering speechless, Ibu, yang meneliti tentang semut, yang meneliti tentang laba-laba, itu jurnalnya nomor 1 orang-orang kafir, Bu.
Tapi ketika mereka menemukan kebenaran, wah, surprise Bu, banyak yang masuk Islam setelah tahu bahwa itu ada dalam Al-Quran. Ayo orangan saukur seri ibunya. Ya Allah ya Robi, apa jantan kadinya Bu? Ya harus deh waktu terus pada set. Belum selesai tadi. Pak Habibie akhirnya bangun jam 3 baca Al-Quran, akhirnya dia nomor 1. Yuk, Bu. Jadi orang bangun jam 3 tahajud baca Quran, punya nomor hiji, ari bangun kebluk teh baca Quran mah bade kemana nomor hiji atuh punya. Kalau aku Yahudi ya Allah ya Robi. Ibu Hajah Ina, awas ini hikmah. Hikmah bagi muslimah. Ya. Hikmah bagi muslimah, seorang muslimah sebagai pemimpin di rumah maupun masyarakat, hendaknya cerdas membaca situasi, mengantisipasi masalah, serta berpikir dia depan, berpikir bijak dan kebaikan keluarga dan tahan Bu, eta si ratu semut punya pinter. Jadi begitu ada Sulaiman dari jauh, wah ini rakyatku, masalah nih. Nanti rakyatku bakal pada mati keinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Coba itu Bu, pemimpin semut hebat gitu. Dia berpikir jauh ke depan, visioner, dia bertanggung jawab. Ibu visioner, lihat ke depan. Anakku nanti harus seperti apa? Apa yang harus disiapkan, kan logikanya gitu. Jadi anak tuh dijaga dari bahaya dunia akhirat. Dunia gimana supaya selamat, akhirat gimana supaya selamat. Kan pelajaran bagi kita muslimah gitu punya. Bagi itu nu ngajaga teh perempuan Bu, si perempuan semut, maunya urang eleh ku semut punya. Ibu-ibu ya, ibu-ibu nyindir tadi ibu-ibunya. Ya Allah ya Robbi. Iya, makanya di sini si semut itu pinter, dia cerdas, menganalisis tajam, cerdas, membaca situasi, mengantisipasi masalah, berpikir jauh ke depan untuk kebaikan keluarga dan umat. Coba punya. Ya, ini pelajaran yang pertama. Berikutnya, si semut itu cerdas, tadi visioner, berpikir jauh ke depan. Yang kedua, dia komunikatif, lembut dan efektif. Ibu Hajah Ina di awas deui. kedua, komunikasi yang lembut dan efektif. Artinya aja Bu hadisnya. Bahwasanya untuk tidak membentak, tidak menyalahkan, namun tegas dan jelas. Inilah ciri komunikasi efektif seorang pemimpin. Pelajaran bagi muslimah dalam mendidik anak, mengarahkan suami atau menakut keluarga, anggota keluarga, gunakan kata-kata yang baik, jelas, lembut dan penuh kasih. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kebutuhan tidaklah ada pada suatu kecuali akan memperindahnya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Komunikasi yang lembut. Komunikasi yang lembut adalah kunci keberhasilan seorang muslimah dalam memimpin keluarga. Tahan Bu, ibu kuncinya ini Bu. Kalau ibu merekada uang ente lembut, tos moal berhasil. Punya pika sebelen suami keheleun ka ibu. Ibu ge kan keheul ka suami, pami suaminya makan-makan punya. Ibu. Bu, aduh, ibu saya waktu saya kuliah S2, dosen saya tuh dari Sheffield University, ibu dari Inggris. Suatu ketika saya tuh ditanya nggak bisa, kita mah anjeunna teh bendu marah. Saya ditanya oleh ibu ini teh admin pamumu, naon pagi-pagi itu si bapak terus marah, ya abi salah segitunya punya. Tapi dia sadar, itu dosen saya, aduh pamumu katanya. Karena kalau di S2 itu walaupun masih muda, manggil itu bapak gitu punya. Bu, mahasiswa saya S2, S3 itu ada mahasiswa S3 saya sekarang saya lagi ngajar kelas saya tuh mahasiswa 10 atau berapa. Tapi ada 2 apa 3 yang masih belum nikah gitu. Tapi saya manggilnya bapak kalau di Pasca itu punya. Padahal masih pada jomblo dan masih muda keneh atuh punya. Tapi saya teh manggilnya bapak, beliau juga. Udah apa muah katanya. Saya tidak akan ngajar marah-marah memual asuh. Itu yang saya ingat itu punya. Ibu ini pelajaran bagi kita. Semut kayak gitu. Jadi kalau ibu mau mengajarkan efektif kepada putra-putri ibu, jangan sambil marah. Tidak akan masuk, mental gitu punya. Jadi ibu ngajarkan teh sing lembut, dia bahagia. Kalau perlu ibu ngasih dulu, gitunya Bu. Ibu misalnya ibu kalau ibu punya murid teh pika sebelen teh nurut. Udah wes si murid teh, ibu teh kasih handphone pasti nurut. Ibu ke bapak gitu, bapak ke ibu gitu, ibu ke putri gitu punya. Itu budak tuh nurut gitunya Bu. Kasih pakai ibu teh misalnya iPhone, ya iPhone terbaru teh 17 Pro punya 28 juta punya. Ya Kang Dede, ajarkan ibu Al-Qur'an nurut ibu gerasok. Karena otaknya lagi bagus punya. Ibu ke bapak gitu Bu.
Bu, ini kata Ustadz, saya sering kali Ustadz diantaranya. Bu, saya kalau di YouTube tuh sering dengar Ustadz, banyak Ustadz lah. Gitu, ada Adi Hidayat sok ngupingkeun, Halid Basalama, Pak Am kan tenan pami abi aya waktos sok Pak Am sok penak sareng padiksi di jamaah di dia gitu. Sahawe anu abi tiasa gitu. Saya pernah dengar Ustadz Halid Basalama kalau tidak salah. Ibu, kalau suami ibu mau nurut, termasuk kalau ibu mau merayu suami, punya si bapak teh pedit tapi hayang bager, ibu penuhi dulu. Kata beliau penuhi dua hal. Pertama makannya, ya. Pertama makannya, dan yang kedua kebutuhan biologisnya. Saatos eta cobi, ku ibu disuhungkeun artos pasti masihan. Ya ngagolosor. Jadi hatinya harus bebas dulu, punya. Gitu. Kata beliau, dan itu real, Bu. Kalau beliau cerita tentang bapak-bapak, saya kan bapak-bapak. Ya, persis seperti itu. Bu, saya sampai menganalisis gini, Bu. Kalau seorang suami mengajak istrinya berhubungan, kemudian menolak semalam itu kan malaikat melaknat. Ibu, saya menerjemahkan laknat itu real dalam kehidupan. Artinya si ibu itu udah tertutup dari kebaikan. Oleh Allah dimurkai, oleh malaikat dimurkai, oleh suami moal dipasihan artos abi mah nandain eta. Punya gitu. Budak ieu mah pelajaran punya, pelajaran eta dalam. Jadi hadis tuh, Bu mohon maaf kalau Quran hadis karena saya orang teknik gitu punya, saya orang teknik, guru, dosen. Ini aplikasi dalam kehidupan itu seperti apa? Sehingga itu yang saya terapkan. Ya Allah ya Robi. Ibu, poin yang paling utama ketika ibu menyampaikan kepada suami, kepada anak, kalau mau didengar, kalau mau nurut harus lembut. Bahasa lembut itu artinya dia posisi otak, hati, batinnya lagi tenang. Kalau lagi marah jangan mental, Bu. Percuma capek kalau bahasa kita. Walaupun apa yang kita sampaikan tergantung niat. Cuman kalau efektivitas kita seperti. Lanjut, Bu. Iya, waktunya karaos. Ya Allah. Ya. Tersebut tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi mengutamakan keselamatan seluruh koloninya. Ia segera memberi instruksi untuk melindungi sebelum bahaya datang. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli terhadap keselamatan, kebutuhan, dan kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Hikmah bagi muslimah sebagai ibu adalah jantung perlindungan bagi keluarga. Tugas seorang pemerintah bukan hanya merawat fisik anaknya, tapi juga melindungi akhlak, iman, dan masa depan mereka. Tahan dulu, Bu. Ini ada Al-Quran surat At-Tahrim. Kita sama-sama baca biar dapat pahala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dapat pahala satu unta yang besar, satu ayat jika dibaca di masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, Bu. Penjelasannya. Melindungi keluarga dari bahaya duniawi dan bahaya akhirat adalah bentuk kepemimpinan sejati Muslim. Jazakumullahu khair. Terima kasih, Bu. Rasanya ada hadis, Bu, bahwa ini, Bu, perempuan itu adalah pemimpin big boss pada keluarga suaminya. Jadi ibu bertanggung jawab terhadap putra-putri ibu secara khusus. Bahkan ibu juga bertanggung jawab kepada suami ibu. Jadi, Bu, kalau suami ibu untuk ke masjid padahal sehat, ku ibu diingatkan. Saya pernah sampaikan, saya pernah sampaikan ini, Bu, ke mahasiswa saya. Sorry ya, kalau jadwal mata kuliah saya, kata saya 10 menit sebelum azan saya keluar. Saya jelaskan, Bu, ini hadisnya bukan riwayat Bukhari Muslim, Ibu ini nanti dicari. Di akhirat itu nanti ketika orang ngantri menunggu hisab, tiba-tiba ada segolongan manusia yang wajahnya seperti bintang.
Ditanya tuh, Bu, apa yang kamu lakukan di dunia sehingga wajahmu seperti bintang tiba-tiba bergerak, Bu, masuk ke surga, kalau bahasa kita. Saya tidak melakukan ketika saya di dunia, ketika saya mendengar adzan, kecuali saya hentikan semua kegiatan saya langsung ngambil air wudhu untuk sholat. Itu pertama, Bunya. Setelah itu muncul orang yang kedua, wajahnya lebih terang seperti bulan. Ditanya tuh, apa yang kamu lakukan ketika kamu di dunia? Mereka menjawab, tidak ada yang saya lakukan ketika di dunia. Ketika saya mendengar azan, saya sudah memiliki wudhu. Bu, saya kalau lagi sadar, saya usahakan itu. Karena itu manfaat besar. Ya, kalau saya naik angkot, kalau saya punya wudhu, pasti ngejaga, Bunya. Bisi kena, pami orang nahdien mah batal. Bunya, pami misalnya Pak Ustadz saya pudin tahu gitunya, Bunya, itu mah tergantung, ya kan. Intinya saya bukan itunya, tetapi ketika saya mau salat saya sudah ready. Ya, adzan kantun salat atau kudu wudu. Saya sering kali kalau lagi sadar tadi, Bunya, kalau pipis itu kalau tidak merangsang banget, nanti setelah sholat. Karena setelah sholat saya wudhu lagi. Ya paling syukurul wudhu lah. Dicanak itu, ya, sampaikan nanti sholat berikutnya. Gitu. Dan itu masuk pada kelompok yang kedua kan, Bunya. Karena ketika azan saya sudah punya wudhu. Minimal wajahnya seperti bulan. Punya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, datang lagi kelompok yang ketiga, wajahnya lebih terang. Kalau bahasa kita mah kayak matahari. Ditanya, apa yang kau lakukan di dunia sehingga wajahmu terang benderang seperti matahari? Kata mereka, ketika di dunia, ketika saya mendengar azan, saya mendengar adzan itu bukan di bumi, bukan di rumah, bukan di toko, tetapi di dalam masjid. Punya, Bu, kalau ibu itu sampaikan kepada suami, ibu pahala yang pertama. Kan gitu, Punya. Sampai ulama begini, ibu nggak dapat pahala Jumatan, tetapi kalau ibu menyiapkan pakaian, makanan suami ibu untuk Jumatan, ibu pertama kali dapat pahala. Itu Punya. Ulan? Sama pahala leres. Kamu memfasilitasi itu. Punya. Begitu juga dalam tahajud. Sampai ketika saya sampaikan ke mahasiswa ini, Bu, udah saya keluar sholat. Ya, ketika saya akan ngajar lagi, naik lagi saya, karena saya naik di lantai 4, masuk lift gitu ya. Begitu masuk saya ke basement, karena saya kalau sholat itu dari gedung ke masjid itu tidak begitu jauh, tetapi saya kadang pakai mobil dari basement itu langsung ke depan masjid. Saya mau ngejar sop pertama. Gitu, Bunya. Saya sampaikan ke anak saya tuh biar anak saya nurutan maksud saya. Jadi bukan olok-olok tidak banyak langkah, karena saya ngejar sop pertama biar tidak ketinggalan. Sop langsung sop pertama, alhamdulillah, kata saya gitunya, Bunya. Karena 12 yang didoakan oleh malaikat, di antara 12 yang didoakan malaikat, Ibu ada yang tahu? Di antaranya orang yang di sop pertama, atau mengisi sop yang kosong, atau orang yang lagi sahur, Bunya. Kalau ibu sahur, pada sahur itu didoakan malaikat, atau orang yang mendoakan orang lain, atau orang yang dalam perjalanan. Sisanya ibu cari sendiri nanti ya. PR ibu. Aduh ya Allah ya Rabu. Bu, itu balik ketika saya naik lift. Kamu, kata saya, ada 2 orang mahasiswa, dilihat wajahnya. Merasa, sholat tuh iya Pak, alhamdulillah, kata saya tuh, Bu, kadang saya kalau lagi ngajar tuh ada bagian-bagian yang saya selipkan dari agama. Kalau diikuti mudah-mudahan itu jadi amal bagi kita, Bunya. Kalau ibu mah kepada putri, kepada putra, kepada suami ibu nanti pahala yang pertama. Ya Allah ya Robi, 7 menit lagi ibu, halaman yang kedua. Seueur keneh ya Allah. Bu aja di aus lagi, dibaca lagi yang keempat. Sumut menyadari bahwa pasukan Sulaiman tidak bermaksud jahat, sedangkan mereka tidak menyadari. Ini menunjukkan kerendahan hati dan husnuzon, berbaik sangka, ia tidak menuduh, tidak marah, dan tidak mengendalikan kebencian, melainkan mengambil tindakan pencegahan tanpa berburuk sangka. Hikmah bagi muslimah yaitu dalam memimpin keluarga hendaknya lebih banyak berbaik sangka daripada menuduh. 2. Menghindari prasangka buruk kepada suami, anak, atau saudara dalam kondisi keharmonisan rumah tangga. Jadilah prasangka karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Tahan, Bu, ya mohon. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam Al-Qur'an surat apa, Bu?
Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum amma ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha al-ayah. Itu ke dalam Al-Qur'an. Bu, yang ini disoroti, ibu harus berbaik sangka kepada suami, kepada anak atau kepada yang lain. Bu, saya pernah baca hadis, cuman saya lupa riwayatnya. Tidak ada sebaik-baiknya amal kecuali berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama muslim. Punya. Kemudian kebalikannya, tidak ada sejelek-jeleknya amal kecuali buruk sangka kepada Allah dan kepada sesama muslim. Jadi ibu harus berbaik sangka, apalagi kepada anak. Punya kepada anak suami, terutama anak, Bu. Jadi kalau anak tuh masih pika sebelun, ibu doakan terus. Saya pernah sampaikan Abdurrahman As-Sudais, saya punya Abdurrahman As-Sudais, beliau imam termuda Masjidil Haram, ya, ketika usia 24 tahun. Mohon. Itu apa yang dilakukan? Kata beliau ketika ditanya, "Wahai Syekh, ngajimu begitu hebat, jamaahmu begitu banyak." Sekarang beliau pemimpin Haramain, Masjidil Haram sareng Masjid Nabawi. Kalau di Mekah mah itu gajinya, kalau di kita mah level menteri, Bu, saking mulianya. Kata beliau, rahasianya satu, ini tiada lain karena doa ibuku. Ketika aku bandel, kata beliau, pika sebeleun, ibuku senantiasa berucap, "Izhab anta ja'alakallahu imamal li haramain." Jadi ketika si anak itu berbuat bandel, ibunya tuh sok ngadoakeun, "Pergi engkau ke Masjidil Haram. Semoga Allah jadikan engkau menjadi imam Masjidil Haram." Haramain itu Masjidil Haram sang Nabawi, ibunya. Itu usia 24 tahun sudah menjadi imam Masjidil Haram. Imam termuda sepanjang sejarah. Usia 26 tahun beliau jadi dokter. Punya doa ibu, hati-hati. Padahal di kisah yang paling lengkap itu ketika ke rumah ibu bapaknya mau ada gubernur, ya, ibu bapaknya masak, oleh si anak ini masih SD, ambil pasir ditaburkan ibu. Tuh, tapi ibunya nggak doa itu. Wah, lamun urang mau getok itu ibunya. Coba ibu mau datang gubernur, ibu masak. Atau masak ditabur pasir, atau nggak bisa dimakan semuanya. Tapi ibunya berucap itu, tahu Bu, jadi itu Bu. Ya. Makanya ibu harus berprasangka baik. Ibu yakin doa itu diijabah. Yakin doa itu diijabah. Doa itu diijabahnya dalam 4 bentuk. Pertama dibayar langsung, atau yang kedua diundurkan, tahun depan 10 tahun, sampai bahkan di akhirat. Punya pasti dijabah. Yang ketiga diselamatkan dari musibah. Yang keempat diampuni dosa. Kecuali doa yang terburu-buru. Saya sudah setahun berdoa tidak diijabah. Itu pasti tidak diijabah. Jangan berkata seperti itu. Punya. Atau doa orang yang makan makanan haram. Bu, ini tandain. Makanya ibu kalau bapak bawa rezeki tanya. Bapak ini halal tuh. Terus di Jakarta tuh. Jangan-jangan ada uang yang haram. Ibu itu bertanggung jawab. Maka tadi ku anfusakum wa ahlikum nara. Ibu bertanggung jawab terhadap harta suami dan anak-anak. Jangan-jangan nanti ada barang yang haram, tanya. Karena nanti kalau ke neraka mah bukan bapak yang salah, semuanya yang salah itu masuk neraka. Punya walaupun si bapak dosana paling agung, tapi rugi ayo orang masuk neraka punya. Gitu, mending semuanya selamat. Oke, waktu sudah pada CF awas deh. Ya Allah. Semut hidup sangat teratur, kerjasama, disiplin, saling menolong dan mematuhi pemimpin. Semua ini menjadi contoh organisasi yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Baca sama-sama. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi يطير بجناحيه إلا أمثالكم. Lanjut. Tidak ada satu pun hewan itu dan burung yang terbang dengan sayapnya, melainkan semuanya adalah umat-umat seperti kalian. Tahan Bu, bahwa hewan itu sama umat seperti kita. Ini pernah dibahas oleh Pak Atian Ali Dai. Wah hewan itu umat seperti kita. Jadi kita jangan, lamun tidak dosa, ibu jangan nyanak batu, meledog ucing, meledog anjing, jangan punya. Kalau tidak dosa, itu tadi hisab punya, karena mereka juga umat seperti kita. Lanjut Bu. Artinya hewan pun? Artinya hewan pun memiliki sisi
Hikmah. Hikmah bagi muslimah yaitu pembagian tugas dalam keluarga antara istri, suami, dan anak adalah bagian dari sunatullah. Kedisiplinan, kebersihan, kerjasama, dan ketertiban adalah akhlak yang harus dijaga seorang muslim. Seorang muslimah memimpin keluarganya bukan dengan memaksakan kehendak, tetapi dengan menjadi teladan dalam ketaatan dan kedisiplinan. Tandain Bu, keteladanan dalam ketaatan dan kedisiplinan. Ngasih contoh yang baik. Oke. Nomor 6 Bu. 6 adalah kebijaksanaan mengatur energi dan tugas. Dalam koloni semut, ratu semut fokus pada perannya, sementara semut bekerja mengerjakan tugas lain sesuai kemampuan masing-masing. Mereka tidak saling iri dan tidak mengambil tugas yang bukan perannya. Hikmah bagi muslimah itu muslimah yang cerdas tahu prioritas, tahu mana tugas yang harus dikerjakan sendiri dan mana yang bisa didelegasikan. Yaitu tidak memaksakan diri pada pekerjaan yang melebihi kemampuan. Nabi bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut. Muslimah perlu bijak dalam memanajemen energi, kesehatan, dan emosi. Lanjut. Terakhir. Itu yaitu keteguhan, ketabahan, dan produktivitas semut. Semut adalah makhluk bekerja keras, tidak selalu produktif. Ini selalu dengan ajaran Islam agar umatnya selalu berusaha meski dalam kondisi sulit. Jika kiamat terjadi dan di tangan salah seorang dan kalian adalah demi kurma, maka tanahlah. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran bagi muslimah itu terus produktif, bekerja dengan ikhlas dan tidak mudah menyerah dan tugasnya sebagai pemilik keluarga. Kesungguhan semut mengajarkan bahwa muslimah mampu menjadi pilar kekuatan dalam keluarga dan masyarakat. Alhamdulillah tamat. Langkung menit. Botong naros punya. Leres Bu. Bu, tapi ini mau saya sampaikan tentang patarusan Ibu, penjelasan Ibu, misi pada semut secara khusus karena saya kuliah ngajar di jurusan teknik yang saya soroti semut itu dalam kajian teknik itu ada ilmuwan teknik sipil anu sok ngadamel bangunan terowongan itu ngambil pelajaran dari semut. Ibu sekarang ada terowongan yang di Mekah kan ada terowongan Bu, terowongan. Itu teh diantaranya ngambil dari semut. Semut kan bisa ngadamel terowongan Bu. Ibu, rumah semut kan di bawah tanah. Itu eta kumaha lamun aya cai lebet punya atau banjir punya maut sadayana tapi semut punya ilmunya gimana kalau air masuk tapi dia tidak kebanjiran. Itu yang kedua, orangnya masih teknik sipil punya. Kemudian yang ketiga, Ibu, si rumah semut itu kuat itu dari apa bahannya? Berhubungan dengan materialnya. Ibu, si material rumah semut itu dari tanah ditambah air tetapi ditambah air liurnya. Bu, itu dari teknik sipil saja kos tilu. Itu ada nanti ada teknik logistik. Ibu sampai orang Jepang itu, ini ada daun, di sini ada makanan, semut nanti jalannya kemana? Itu sampai diteliti, oh ini jadi ilmu teknik logistik Bu. Jadi menyebarkan, mengambil makanan, mengirim makanan dengan rute terpendek, jarak tercepat, jarak terpendek, biaya terendah diambil dari semut. Itu tidak kurang dari 6 atau 7 teknik punya. Ada teknik logistik, ada teknik informatika, ada teknik komputer, ada teknik robotika aseueur Bu. Eta mah baru pemulaan leres Bu, leres. Mun waktosna tos langkung 3 menit. Ulan? Leres Ibu. Ibu makin pintar. Bu, Ibu gini, kalau semut mau nyebrang, itu semut tuh pak untuy-untuy janten jambatan. Ini masih teknik sipil loh Bu. Teknologi jabat. Coba. Jadi si semut teh pak untuy-untuy janten jambatan nanti yang lain nanti menginjak semut Bu. Bu, itu si semut itu kuat sekali sampai semut itu bisa membawa beban 50 kali berat tubuhnya. Itu yang jadi pelajaran bagi orang-orang teknik. Atau si Ibu terus langkung 3 menit. Ibu teh patarosan itu jantan ilmunya, wah dia dapat patarosan susah Ibu. Bu, kalau Ibu naros, tapi enggak pami aya waktu Ibunya. Tapi pami Ibu naros anu sesah jantan PR, anu gampil pami tiasa di walet. Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sama-sama pelajari, kita bahas, mudah-mudahan Allah catat menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah muliakan kita lewat ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian.
Mudah-mudahan nanti di surga teh atuh ada kompleks surga Arisalah punya. Keajakan Nabi, Bu. Keren, ya Allah ya Robi. Bersama suami, anak, istri, putra keturunan sampai hari kiamat. Itu saja Ibu, kalau ada kebenaran mutlak dari Allah, kalau ada kesalahan itu mutlak kesalahan saya. Semoga Allah memuliakan kita sekalian. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.